髪が夜空きれいに咲いてちょっと切なく風が時間と共に流れる嬉しくって楽しくって暴言もいろいろしたね二人の秘密の基地の中オカルン先行っていやここはレディーファーストで見てうち涙目カスカスです。Setibanya mereka berdua di terowongannya si Nenek Turbo, Okarun dan Ayase yang mau COD-an biji torpedo sempat-sempatnya ribut karena mereka berdua belum mengetahui seberapa OP-nya Mbah-mbah 100 km per jam tersebut. Dan tepat ketika Ayase yang mulai sok kepedean karena mengira si nenek yang lebih lemah ketimbang si alien sumo sebelumnya, secara tidak terduga 傘経験したらババアなんてでかっどうしましょう綾瀬さん。 Situasi semakin terpojok karena nggak cuma di depan mereka, bahkan di belakang mereka kini terpampang jelas sosok Nenek Turbo yang siap menerjang Okarun dan Ayase dari dua sisi. Mau diserang menggunakan banyak pentungan baseball Mbah Seiko sekalipun, itu juga sangat percuma. Alhasil Okarun terpaksa menggunakan kekuatannya. Namun yang terjadi... Baru mau tampil menjadi MC banget, tiba-tiba aja kekuatannya ngilang begitu aja. Dimana ternyata kekuatan kutukannya telah hilang seiring dengan dikembalikannya otongmannya si Okarun. Ya simpelnya, sejak awal kan itu emang kekuatannya si Nenek Turbo. Jelas aja si nenek nggak mau ngadepin kekuatannya sendiri dong ya. Sesaat sebelum Mbah Turbo yang satu ini akan melahap mereka berdua, Ayase teringat kembali dengan ucapan sang nenek yang menyuruhnya untuk memprovokasi Nenek Turbo yang sangat pede dengan kecepatan kakinya. Sampai akhirnya... こんな力技かっこ悪いわ。仮にもターボババって名前でしょ。それが足の速さで勝負しないなんてありえなくない？ターボならターボらしく足の速さで勝負してみろよ。 Oh, rupa-rupanya provokasi Ayase berhasil dan hal itu membuat mereka berdua bisa bernafas untuk sesaat. Gak pengen buang banyak waktu, Nenek Turbo menerima tantangan barusan dan memintanya untuk mengatakan aturan serta lokasi garis finishnya. Ayase pun ngasih tahu mereka akan bermain kejar-kejaran. Si nenek harus menghitung selama 10 menit dan baru boleh mengejar mereka setelahnya. Ayase mengancam akan menyebarkan cerita legenda Nenek Turbo itu sangat ampas jika dia berani curang. Setelah Okarun menyadari kode dari Ayase dan si Nenek Turbo yang menerima tantangan tersebut, pada akhirnya permainan pun dimulai. Awalnya si nenek masih ngitung dengan benar, namun lambat laun ngitungnya itu mulai ngaco. Hingga tepat ketika hitungan ngaconya itu nyebut angka 10 menit, seketika itu pula ini yang terjadi. Singkat cerita, setelah menangkap Ayase dan menghitung ulang untuk menangkap Okarun, protesan Okarun soal kecurangan Nenek Turbo barusan gak digubris sama sekali olehnya. Di saat hitungannya yang menyebut angka 10 menit kembali, Okarun yang gak ingin terus dilindungi pun pada akhirnya memberanikan diri untuk melakukan serangan balik padanya. Alamak, ngenyot opai nenek Saiton, pahit banget pasti tuh, aduh. Berkat baju yang dipakai oleh Okarun, Nenek Turbo nggak bisa mengeluarkan tenaga untuk menyingkirkan dirinya. Alhasil karena udah nggak punya pilihan lain, pada akhirnya si Nenek Turbo terpaksa merasuki tubuh Okarun beserta dengan kesadarannya. Namun tanpa disadarinya hal tersebut akan merugikan situasinya sendiri. Karena ternyata... Wedian sekali. Ternyata semua itu masih dalam perhitungan mereka berdua. Dan seharusnya semua itu udah selesai sampai sana aja. Namun ketika Ayase yang terlihat menakut-nakutinya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Di tengah pengejaran, Okarun terlihat akan menggunakan kekuatan kutukan sekali lagi.
Namun karena kurangnya konsentrasi, Ayase jadi sulit menekan kekuatan tersebut. Tapi untungnya, こりゃいいぜ、直接握った方が簡単だ。 meski telah berhasil berubah dan bisa mengambil jarak dari Baureksa, sayangnya aja situasi belum berhenti sampai sana aja. Di mana gara-gara Okarun yang sulit berlari akibat berat badan Ayase, hal itu membuatnya sulit berbelok dan mengakibatkan mereka berdua harus terjun payung dari ketinggian. Sungguh edian, keduanya berhasil selamat meski habis terjatuh dari ketinggian seperti itu. Mengira mereka udah lolos dari kejaran Baureksa, namun ternyata roh itu masih mengejar dan terus mengejar mereka berdua hingga menjadi tontonan semua orang yang melintas di sekitar mereka. Tapi yang mereka lihat itu hanyalah pemuda culun yang sedang menggendong seorang gadis di punggungnya. Okarun yang hampir kehabisan stamina pun diminta Ayase untuk menggunakan mode seriusnya. Namun yang ngasih tahu mode seriusnya itu tetap tidak akan bisa membawa mereka berdua keluar dari kota sono. Demi mengulur waktu dan jarak, Ayase memintanya untuk memasuki sebuah resort kesehatan di sekitar sana. Meski resort itu sangat sempit, namun Baureksa itu tetap memaksa untuk mengejar hingga mengakibatkan rentetan ledakan tanpa penyebab bagi orang-orang yang melihat semua kerusakan yang terjadi. Sesampai mereka berdua di pemandian air panas, Ayase langsung menarik pipa di atasnya agar air panasnya bisa membanjiri roh berbentuk kepiting tersebut. Setelah mengeraskan otot Baureksa menggunakan air panas, Okarun langsung ngajakin Ayase untuk pergi dari sana. Mengira pelarian itu akan berjalan mulus, namun ternyata mereka berdua nampak dikejar-kejar oleh lusinan Saiton yang berasal dari kuburan di sekitar sana. Di tengah situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kabur, Ayase meminta Okarun untuk menggunakan mode seriusnya sekali lagi. Meski tetap akan sulit, namun lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Setelah berubah kembali, Ayase menggenggam tangan Okarun dan memintanya untuk segera melakukannya. Usai mempersiapkan diri dan mempercayakan perencanaan yang ada ke Ayase, seketika itu pula ini yang mereka lakukan agar bisa lolos dari situasi tersebut. Meski sangat-sangat epik, tapi sayangnya kekuatan Okarun malah lepas, dan hal tersebut membuat mereka berdua terjatuh sekali lagi. Gak ingin mencret di tanah, Ayase memanfaatkan kekuatannya untuk memperlambat dampak jatuh mereka. Disusul dengan Okarun yang memaksakan diri untuk memunculkan kekuatan kutukannya sekali lagi. Sampai akhirnya... Meski merasa lega karena masih selamat, namun karena mereka belum keluar dari kota sono, situasi yang ada memaksa mereka berdua untuk berlari sekuat tenaga sekali lagi. Akan tetapi di sini mereka berdua harus terkena imbasnya akibat nenek turbo yang ternyata berhasil lolos di tengah situasi mencekam tadi. Bersama dengan Baureksa dan para Saiton yang berhasil menyusul, Ayase dan Okarun yang kembali dihadapkan dengan situasi terpojok pun sama sekali gak ada niatan untuk menyerah di sana. Meski di hadapan mereka telah terpampang sosok nenek turbo yang telah bergabung dengan si Baureksa, hal itu nggak meredupkan semangat hidup Ayase sama sekali. Bahkan ketika ia ditawarkan untuk memilih 10 menit atau 20 menit untuk bermain kejar-kejaran sekali lagi, Ayase hanya meminta 1 detik padanya. Karena ternyata... sepengetahuan mereka, julukan sang nenek turbo ialah nenek 100 km per jam. Sedangkan kecepatan kereta Takasaki ini adalah 120 km per jam. Mengira si nenek turbo tak akan bisa menggapai kereta mereka. Namun sayangnya setiap kereta akan sedikit melambat ketika akan berbelok di tikungan. Alhasil nenek turbo berhasil menggapai kereta itu. Namun faktanya itu semua masih masuk ke dalam rencananya si Ayase.
Setelah mengunci pergerakannya dengan kekuatannya, dari kejauhan nampakkan Mbak Seiko yang udah bersiap di perbatasan kota Sono dan kota Kamigoe. Hingga pada akhirnya... Uchi no kachi da! Setiba di stasiun Takasaki, Ayase menyempatkan diri untuk menyaksikan kepergian nenek Turbo menjadi abu. Gak lama kemudian Okarun terbangun dan langsung menanyakan kondisi mereka saat ini. Tanpa perlu menjelaskannya, Ayase hanya terkapar yang menandakan semua hal telah selesai. Setelah dijemput oleh Mbak Seiko, nampaknya mereka berdua yang diantarkan ke beberapa tempat sembari diceritakan tentang banyak kasus tentang gadis-gadis muda yang diperkaos, dianiaya, dimutilasi, dan jasadnya seringkali dibuang di terowongan kota Sono. Gadis-gadis yang dimaksudkan gak lain adalah gadis-gadis yang keluar tepat setelah nenek Turbo tersucikan. Terlepas dari perbuatan sang nenek Turbo, para medium roh sebenarnya telah lama mengejar sosok tersebut. Dan tiap kali mereka menemukannya, beliau selalu saja muncul di tempat banyak roh gadis yang mati dengan sangat tidak wajar. Mbak Seiko menduga nenek Turbo sebenarnya hanya ingin menghibur para roh gadis yang gak bisa pergi ke alam baka. Mbak Seiko lalu mengingatkan bahwa orang mati gak boleh menyerang mereka yang masih hidup. Begitu pula sebaliknya. Mereka tidak boleh melakukan tindakan yang merendahkan orang-orang yang sudah tiada. Karena jika begitu, akan wajar sekali jika mereka yang mati ingin membunuh mereka yang masih hidup. Itulah aturan agar orang hidup bisa hidup berdampingan dengan orang yang sudah tiada. Di malam harinya, nampaknya Mbak Seiko dan Ayase yang sedang rebutan daging kepiting. Melihat hal itu, Okarun yang merasa gak enak pun berniat memberikan porsinya. Yang gak perlu berlama-lama, kedua entitas dongo itu langsung nyamber dan mengatai Okarun yang bisa-bisa yang gak nafsu makan daging kepiting yang sangat-sangat lezat dan bergizi. Setelah itu Mbak Seiko nanyain Okarun Junior yang udah balik beneran atau belum. Agar meyakinkan, Mbak Seiko meminta Okarun untuk memperlihatkan itunya. ちゃんとついてんのか見せてみろってんだよ。バカなのかなこの人は。Okarun yang ogah banget nunjukin juniornya di hadapan Mbak Seiko sang nenek semok, meminta Ayase untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Namun naasnya Okarun lupa kalau Ayase sebenarnya sama dongonya seperti sang nenek. Sebelum pulang, Okarun terlihat pamitan tapi menggunakan kata selamat tinggal dan bukannya sampai besok. Tentu hal itu tidak hanya dirasa aneh oleh Okarun, tapi juga bagi Ayase yang mendengarnya. Seiring dengan dirinya yang melenggang pergi dari sana, Okarun terus menyebutkan kata sayonara berulang-ulang kali. Namun gak lama berselang Ayase memanggilnya untuk meralat salam perpisahannya si Okarun tadi. Mata ashita! Hai! Keesokan harinya, nampaknya Okarun yang sangat gugup membayangkan harus menyapa Ayase dengan cara normal. Gak ingin dianggap pecundang, Okarun terlihat mengendap-endap hingga akhirnya ia mendapati Ayase yang sedang bersender di gerbang masuk sekolahan. Tentu hal itu membuat Okarun salah tingkah, karena biasanya teman biasa tidak akan menunggu seperti itu. Mengira Ayase sedang menunggu orang lain, Okarun memilih opsi mengabaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun ternyata... Iko? Singkat cerita, saking bersemangatnya mereka ngobrolin semua hal yang terjadi sebelumnya, baik itu Okarun ataupun Ayase, keduanya sama-sama gak sabar untuk bertemu di waktu istirahat nanti. Bahkan Okarun udah gak peduli dan merasa bisa memaafkan semua bulian yang terjadi padanya. Semua itu bisa terjadi karena Okarun kini memiliki seorang bestie yang gak lain adalah Ayase. Sementara itu, Ayase terlihat gak sabar ingin ngobrol sama Okarun lagi, sampai-sampai dia cuma bengong memandangi langit di tengah jam pelajaran yang tengah berlangsung. Okarun da yo, Okarun! 名前言えよ名前。お前なんか言えるかよ！オカルトが好きなメガネのやつ出せ！綾瀬さんいますか？誰聞こえねえ。 Dongonya di sini, saking sinkronnya kedua entitas ini bisa-bisanya mereka berdua gak papasan sama sekali.
Di saat Ayase yang pergi ke kedai penjual roti karena mengira si Okarun tak akan pergi ke kantin yang notabene lebih ramai, dilalahnya si Okarun saat ini sedang berada di kantin karena mengira Ayase sedang berada di sana. Bolak-balik pun terjadi hingga akhirnya Okarun duduk di bangku taman karena tak kunjung menemukan si Ayase. Yang bikin gemesnya di sini tuh ya, coba tebak Ayase lagi ada di mana sekarang? Ya, duduk juga di bangku taman, tapi di sisi lain yang tertutupi sama tembok lorong pembatas. Berbeda dengan Okarun yang mengira Ayase tengah menghindarinya karena merasa ia adalah pria yang sangat membosankan, Ayase sendiri mengira Okarun sedang menghindarinya karena dirinya selalu aja mengoceh di dekatnya. Situasi gemes ini pun diakhiri dengan keduanya yang hendak kembali ke kelas, dan untungnya aja mereka berdua papasan tapi dengan cara yang menimbulkan sebuah kesalahpahaman serta rasa iri hati bagi para jomblis yang menonton video ini. Naasnya, baru aja mereka senang karena bisa bertemu setelah bolak-balik gak jelas. Apa yang terjadi barusan rupanya juga disaksikan oleh kedua besti Ayase yang mengira mereka berdua habis berciuman. Di tengah ledekan kedua besti, Ayase yang gugup edan pun malah membantah dengan beberapa kata kasar. Disusul Okarun yang terbawa suasana hingga menyebabkan keduanya bertengkar bak sepasang kekasih. Melihat hal itu, kedua besti justru sangat senang dengan betapa akrabnya Ayase dengan si Okarun. Di lain sisi, nampaknya kedua besti yang ternyata ember ke besti-besti lainnya tentang Ayase yang habis berciuman di lorong. Di tengah Ayase yang dihujani dengan rasa penasaran mereka tentang pria yang dimaksudkan, tiba-tiba aja Okarun datang, tapi dengan pose yang sungguh sangat ambigu. Ayase-san, ohanashi ga arimasu. 何しに来てんだよ。喋りたくないって言ってんだろ。 Untungnya aja, para besti seolah tidak mempermasalahkan penampilan Okarun sama sekali. Mengesampingkan soal hal itu, mau berapa kali pun Okarun meminta agar Ayase mau ikut dengannya, membicarakan hal yang sangat penting baginya. Tapi sayangnya Ayase yang tsundere pun harus terus menolak dengan dalih gak ingin para besti salah paham lagi tentang hubungan mereka. 綾瀬さんと話したくて仕方がないんですよ。 Meski besti satu sudah meminta Ayase untuk tidak terlalu kasar padanya, tapi saking keras kepalanya nih orang, Ayase tetap menolak mau sepenting apapun topik yang ingin Okarun bicarakan. Akibatnya, Okarun merasa Ayase hanya merasa malu berteman dengan orang sepertinya. 自分と仲良くするのそんなに恥ずかしいですか？ そんな全力で拒否らなくてよくない？友達なら軽くシャレで流してたじゃん、今まで。らしくないじゃん。 Singkat waktu sepulang sekolah, Okarun yang ingin pulang gak disengaja menyenggol seorang gadis berambut pink yang bertingkah layaknya waifu idaman bagi kalian yang sering ngehalu bisa kayak gini di sekolahan. Sentuhan halus dari seorang gadis kawaii tentunya membuat Okarun salah tingkah dalam seketika. Di saat yang bersamaan, nampak Ayase yang mau pulang sembari merasa bersalah atas perlakuannya terhadap Okarun tadi. 何あれ友達いないとか言ってなかったっけしかもちょっと可愛いし Awalnya si Ayase merasa cemburu dengan apa yang dilihatnya barusan. Akan tetapi tepat ketika si gadis pink melintas di sebelahnya, gadis itu rupanya menjelek-jelekan, merendahkan, bahkan berniat mempermainkan hati Okarun yang dirasa jomblo akut yang dikira gak pernah mendekati seorang gadis sebelumnya. Mendengar semua itu, rasa cemburu Ayase yang tadi berubah menjadi rasa jengkel hingga membuatnya langsung memberikan instan karma padanya. Okarun pun sangat terkejut mendapati gadis yang baru ia ajak ngobrol tadi udah terkapar usai terkena timpaan baskom yang terjatuh entah dari mana. Tanpa berbasa-basi, Ayase langsung merangkul tangan Okarun dan mengajaknya untuk pulang bareng dengannya. Gak lupa Ayase juga memujinya dan menyindir si gadis pink yang tadi sempat menghina calon ayangnya ini. Di sepanjang jalan, keduanya akhirnya saling meminta maaf atas semua perlakuan serta kata-kata yang terlontar tadi.
Di tengah momen tersebut, Ayase dibuat kembali emosi karena Okarun yang mengesampingkan topik saat ini dan menggantinya dengan sebuah topik yang katanya jauh lebih penting lagi. Dan topik tersebut menyangkut Mbah Turbo yang seharusnya sudah mokat menjadi abu sebelumnya. Namun nyatanya... 弾がないっす。だから見せろって言っただろうが。それで安心して弾までは気づけなくて。Anjay, itu kan dijiluk sendiri, Tong. Masa kagak kerasa ganjelnya? Mendengar Okarun yang gak sadar karena hanya memastikan bagian bazooka tanpa melihat kedua pelurunya, Baseiko mengatai bazooka Okarun itu pasti cuma sebesar pensil 2B rautan terakhir doang. Okarun pun tersinggung karena bahkan Baseiko gak pernah melihat miliknya sama sekali. Di saat Baseiko yang ingin melihatnya, Okarun mengira beliau ingin melihat juniornya. Namun ternyata beliau cuma pengen ngelihat apa yang ada di dalam diri Okarun saat ini. Setelah melihatnya lewat cermin ajaib, Ayase diminta untuk membawakan sebuah boneka random dan baskom berisikan air secepatnya. Dan ternyata perasaan Baseiko barusan gak salah sama sekali. Karena tepat setelah Okarun digampar pakai kipas kertas, Ayase rupanya juga melihat bahwa untuk sesaat auranya sempat berubah sepersekian detik. Mengetahui metode ini sangat efektif, Baseiko meminta cucunya itu untuk mencabut paksa aura itu sesaat setelah ia menggaploknya nanti. Sampai akhirnya... Mengira dirinya telah gagal, namun ternyata aura tadi hanya berpindah ke boneka manekin Neko hingga membuatnya seolah memiliki jiwa di dalamnya. Melihat roh misterius yang mau kabur, Baseiko langsung meluncur untuk menggaploknya. Tapi saking gesitnya roh itu, ia berhasil lolos dan membuat Ayase dan juga Okarun harus bergegas menangkapnya. Awalnya mereka sempat kesulitan, namun berkat kekuatan Ayase, warna aura roh tadi bisa terdeteksi, bahkan bisa ia tahan untuk sesaat. Setelah mereka memasuki gudang, ternyata... Melihat dan mendengar betapa gak sopannya manekin Neko itu, Ayase dan Okarun sama-sama mempertanyakan siapa atau apakah sosok itu sebenarnya. Baseiko pun terkejut dan memberitahukan bahwa sosok itu gak lain adalah Mbah Turbo. Penjelasan simpelnya itu gini, sesaat sebelum dia benar-benar musnah, Mbah Turbo sempat memindah paksa jiwanya ke tubuh Okarun lagi. Aslinya sih dia berniat memulihkan kekuatannya di dalam sana dan ingin menghabisi mereka bertiga saat waktunya tiba. Di saat Mbah Turbo yang mengira sedang diuntungkan menggunakan ancaman biji Okarun yang takkan bisa ditemukan jika dia mokat, Mbah Turbo lalu menyuruh si Okarun untuk membunuh Ayase dan juga Baseiko menggunakan sebuah pisau dapur. Dan bayarannya gak lain adalah 2 biji kelereng kehidupannya. Jelas dalam hati Okarun merasa sangat emosi dan menolak keras untuk melakukan perintahnya si Mbah Turbo barusan. Hingga sesaat kemudian... Sontak tidak hanya Ayase yang terkejut atas perubahan Okarun barusan. Bahkan Mbah Turbo ikutan shock dan mempertanyakan bagaimana bisa Okarun masih bisa bertransformasi menggunakan kekuatannya. Baseiko pun menjelaskan itu bisa terjadi berkat kipas kertasnya yang punya fungsi pengusiran roh jahat dari dalam tubuh. Dan mungkin aja, saking kuatnya kekuatan kutukan itu melekat dalam diri Okarun, hanya kesadaran Mbah Turbo sajalah yang berpindah ke boneka tersebut. Dengan kata lain, kekuatan roh Mbah Turbo saat ini lagi sangat rendah-rendahnya. Sedangkan Okarun sekarang memiliki kekuatan penuh seorang Mbah Turbo. Baseiko pun menekankan yang bisa mengembalikan kekuatan itu hanya dirinya seorang. Mendengar semua itu, ya jelas Mbah Turbo auto keringat dingin, sampai-sampai dia meminta maaf memohon pengampunan Baseiko. Mengabaikan Baseiko yang kejar-kejaran sama Mbah Turbo, Ayase dan Okarun terlihat ngobrolin apa yang baru aja dilakukan olehnya. Jawaban Okarun menandakan dirinya sendiri nggak paham caranya, karena ia hanya merasa emosi dengan perintah Mbah Turbo tadi. Sementara itu, Ayase yang kasihan dengan Mbah Turbo pun meminta neneknya untuk berhenti memukulinya. Perasaan kasihan itu bisa timbul karena si Mbah Turbo sebenarnya bukan roh jahat sama sekali.
Perasaan simpati terhadap para gadis itulah yang menjembatani Ayase agar bisa berteman ketimbang harus menjadi musuhnya si Mbak Turbo. Ayase pun berjanji mereka akan mengembalikan kekuatannya jika Mbak Turbo mau mengembalikan dua kelereng kehidupannya si Okarun. いいぜ。 Setelah setuju dengan kesepakatan itu, Ayase langsung meminta Mbak Turbo untuk segera mengembalikannya. Namun ternyata kedua kelereng itu tidak ada bersamanya sejak ia mengembalikan torpedonya. Ia menduga keduanya nggak sengaja terjatuh di suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu itu ada di mana. こいつの弾、どっかに落としちまった。弾はわしの霊力の膜に包まれてる。5センチくらいの金色に輝く弾だ。見れば一発でわかるはずだぜ。 Scene berlanjut menampilkan Okarun dan Ayase yang tengah mencari keberadaan Okarun Junior ditemani si Mbak Turbo. Saking kuatnya energi kehidupan dalam biji-biji itu, tidak hanya manusia yang bisa melihatnya, bahkan hantu dan yokai sekalipun akan rela berebutan karena percaya kekuatan itu bisa membuat mereka hidup kembali. Melihat tingkah Mbak Turbo yang seolah nggak peduli dengan nasib Okarun Junior, seketika itu keduanya langsung memberi pelajaran padanya. Setibanya di rumah, Mbak Seiko yang tahu mereka belum menemukannya pun berniat meminta bantuan temannya untuk mencari informasi seputar perbijian. Okarun pun diminta untuk gak macam-macam karena kekuatan Mbak Turbo yang masih bersemayam di dalam dirinya. Keesokan harinya, Okarun yang baru masuk ke dalam kelas udah disambut dengan gosip soal dirinya dan juga Ayase yang berpacaran. Gak cuma itu aja, meskipun Okarun telah meluruskannya, tapi NPC yang satu ini malah melontarkan kalimat-kalimat busuk tentang Okarun yang udah adu mekanik ranjang dengan Ayase meski mereka hanya berteman saja. Jelas perkataan itu membuatnya sangat emosi hingga kekuatannya aktif tanpa disengaja dikala dia sedang mencengkram kerah baju NPC di hadapannya. 噂流してんのは誰かって聞いてんだぜ。ももちゃんはよ、そんなんじゃねえんだわ。やめとけ。そういう噂流すな。俺じゃねえって。分かったから話せって。 Apa yang terjadi barusan seharusnya lebih dari cukup untuk mengurangi pembulian yang sering terjadi selama ini. Di tengah Okarun yang mencoba mengalihkan emosinya tadi, rupa-rupanya Mbak Turbo ikut dengannya di dalam tas. Saking terkejutnya, Okarun langsung membawanya pergi ke tempat lain dan mempertanyakan ngapain dia ikut dengannya. Mbak Turbo pun ngasih tahu Mbak Seiko yang membiarkannya, toh dia juga udah gak punya kekuatan sama sekali saat ini. Singkat waktu, di tengah pancingan Mbak Turbo agar Okarun mau membalikkan kekuatannya, secara tiba-tiba Ayase datang mengejutkan, tapi Mbak Turbo langsung melarangnya buat ngasih tahu keberadaannya. Teringat dengan ucapan NPC tadi, Okarun yang telah sadar dengan betapa kawainya sosok Ayase pun jadi salah tingkah dibuatnya. Melihat kedua entitas dongo itu yang malah kejar-kejaran, Mbak Turbo memanfaatkan waktu yang ada untuk menikmati kehidupan sekolah setelah sekian lama. Setelah gagal menangkap Okarun, Ayase jadi cemberut dan curhat ke kedua bestinya tentang perilaku Okarun tadi. Besti A lalu ngasih tahu dia yang tadi dapat info dari anak kelas C bahwa Okarun tadi habis bertengkar dengan seorang NPC yang menjelek-jelekan Ayase beserta dengan gosip yang kurang mengenakan tentangnya. Sebenarnya gua kurang suka banget sama karakter ini cuy. Tapi Shiratori Aira merupakan karakter yang sok kepedean dengan kecantikan, keimutan, bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai orang baik yang bisa ramah terhadap rakyat jelata di sekitarnya. Yang bahkan sebenarnya dia jugalah dalang dibalik gosip-gosip yang beredar tentang Ayase tadi. Bukan tanpa alasan, tapi Shiratori Aira menganggap Ayase adalah sosok iblis berdasarkan apa yang dilihatnya pasca ketimpaan ember besi sebelumnya. Hanya karena mata indigonya yang bangkit, Aira mengira dirinya adalah orang terpilih yang dipilih oleh sang dewa untuk menciptakan kedamaian serta membasmi kejahatan yang ada. Dongonya di sini, ia menganggap apa yang ada di dalam sakunya adalah bukti kepercayaan dari sang dewa padanya.
ま、邪悪な悪魔からこの世界を救えってことなのね。わかった。やるわ。なぜなら私は美少女なんだもの。Oh ala swablengnya arek iki yo biji peler mbok peluk-peluk ngono apa enggak apek tambah mbak. Scene mundur ke beberapa waktu yang lalu. Dikala Aira sedang berjalan di taman, dilalahnya momen ini adalah momen di mana Ayase dan Okarun adu mekanik sama Mbak Turbo. Alhasil salah satu Okarun junior terpental hingga mengenai Aira yang lagi jalan nyantuy di taman. Di saat Mbak Turbo yang hangus di kereta, pemandangan yang dihasilkan membuat Aira terpukau dan menganggap bola emas itu adalah sebuah keajaiban yang turun padanya. Singkat cerita, atas permintaannya sebelumnya, kedua bestinya memberikan benda pinjaman seputar alat-alat pengusiran Saiton. Sebagai kawan, jelas kedua bestinya akan membantu, tapi mereka tetap mengungkapkan betapa anehnya Aira belakangan waktu ini. Tanpa memperdulikan ucapan mereka, penglihatan Aira yang seolah melihat wanita tinggi bergaun merah di tengah-tengah lapangan membuatnya mencurigai itu adalah hantu suruhannya si Ayase. Di tengah kedongoan yang dilakukannya, beberapa siswa menghampirinya buat bertanya apa yang lagi dilakukannya. Dalam sekejap Aira langsung memakai topeng sok kawaiinya lagi, dan hal itu membuatnya disebut lugu oleh para NPC ini. Sementara itu, Ayase yang terus-terusan dicuekin Okarun pun akhirnya membuka topik dengan Okarun yang ngasih tahu pengakuan Mbak Turbo soal cewek aneh yang gak lain adalah si Aira. Mbak Turbo lalu memberitahukan efek yang akan diterima oleh manusia akan sangat berbeda dengan para hantu ataupun yokai dikala mereka sedang membawa bola emasnya si Okarun. Simpelnya manusia manapun yang membawanya akan membangkitkan kekuatan roh dalam diri orang tersebut. Alhasil mereka jadi bisa melihat apa yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Saat kita bisa melihat hal tersebut juga akan bisa melihat balik dan ada kemungkinan mereka bisa menyerang kita juga. Berhubung Mbak Turbo nggak tahu namanya, ia akan menunjukkannya sepulang sekolah nanti. Dan gak butuh bersusah payah, Aira terlihat menghampiri Ayase untuk meminta waktunya sebentar. Meski awalnya nggak mau, tapi karena Aira sampai memohon padanya, pada akhirnya Ayase nggak punya pilihan lain selain ikut dengannya. Seperginya mereka berdua dari sana, Mbak Turbo baru ngasih tahu bahwa Aira lah orang yang dimaksudkannya tadi. Setiba di sebuah gedung terbengkalai, Ayase langsung disergap oleh kedua besti Aira dan momen ini dimanfaatkan olehnya untuk melakukan penyucian menggunakan rosario pinjaman tadi. Merasa terganggu dengan kakinya, Aira meminta kedua bestinya untuk memegangi kakinya itu. Melihat kekuatan Ayase barusan, Aira yang semakin yakin itu adalah kekuatan iblis, auto mengeluarkan senjata pamungkasnya yang gak lain adalah Okarun Junior. Melihat hal itu, jelas Ayase langsung amuk-amukan karena gak menyangka apa yang dicari-cari selama ini ada di tangan Aira si cewek sableng. Di tengah kedongoan yang terjadi, untungnya aja Okarun tiba tepat waktu. Tapi ketika Ayase yang ngasih tahu Aira adalah cewek yang dimaksudkan oleh si Mbak Turbo tadi, Okarun langsung menyangga dugaan tersebut. Karena ternyata... Sebuah ingatan yang membuat kita semua mengira hantu ini adalah emaknya si Aira pun sempat terlintas. Tapi jika dilihat dari ekspresi Aira, sepertinya hantu itu bukanlah ibunya sama sekali. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi Okarun langsung berubah untuk menghadapi hantu tersebut. Namun sayangnya... Melihat Okarun yang mau ditelan olehnya, seketika itu pula Ayase mencoba membantunya. Tapi naasnya, karena tangannya masih terikat kuat, akurasi serta kekuatannya jadi berkurang drastis. Usai melahap Okarun, Ayase yang melihat Mbak Turbo yang habis nyolong HP bestinya pun sempat amuk-amukan tapi langsung terhenti begitu Mbak Turbo yang membantunya dengan memberinya sejumlah informasi. Si hantu yang disebut sebagai akrobatik Sarasara sepertinya sangat terobsesi dengan Aira yang entah bagaimana telah dianggap anak olehnya.
あの時お母さんって言ってくれたじゃない。お母さんってお読みなさい。もしかしてこの悪魔と対立してるの？だとしたらここは協力してこの悪魔を倒さない？ Singkat waktu mendengar Aira yang menyebutnya sebagai monster, akrobatik Sarasara yang sedih pun tanpa pikir panjang langsung melahapnya seperti yang terjadi pada Okarun tadi. Bukannya bercermin diri, hantu itu malah menyalahkan Ayase yang dianggap telah mengotori sifat Aira sampai-sampai dia bisa mengatakan hal kasar seperti tadi. Naasnya di sini meski Mbak Turbo udah berusaha melepaskan ikatan di tangan Ayase, namun karena kurangnya kekuatan dan juga kecepatan, alhasil akrobatik Sarasara berhasil menangkapnya dengan sangat mudah. Hantu itu lalu memberinya penawaran, mulai dari meminta maaf atau memanggilnya dengan sebutan ibu jika mau dilepaskan olehnya. Bukannya menurut, Ayase terus melontarinya dengan dua kata, yakni dasar brengkes. Sampai akhirnya... Selepas melahap Ayase dan menangisi di manakah anaknya saat ini, Mbak Turbo yang gak tinggal diam pun memperingatinya yang dianggap hantu kroco baginya. Gak berhenti sampai sana aja, Mbak Turbo juga memperingati bahwasalnya mitos Maneki Neko yang membawa keberuntungan bukan sekedar isapan jempol belaka. Karena ternyata... Iya, simpelnya, Rosario yang dibawa Aira sejak tadi itu bukan Rosario yang asli, melainkan sebuah korek api berbentuk Rosario. Berhubung tadi akrobatik Sarasara melahap Ayase beserta dengan rambutnya sendiri, api pun disulut menggunakan korek itu, hingga membakar rambutnya seperti sekarang ini. Lalu yang terjadi... Tampangnya itu loh pengen gua tumbuk pakai pentungan bapak gua. Setelah berhasil lolos dari perutnya, Ayase merasa inilah saatnya untuk melakukan serangan balik padanya. Hangeki kaisi da, saudara! Setelah kita disajikan sebuah cuplikan masa lalu dari akrobatik Sarasara, nampaklah ia yang semakin lepas kendali karena menganggap Okarun dan juga Ayase telah merebut Aira darinya. Kegilaan yang menghantui membuatnya menyerang secara membabi buta. Satu-satunya cara agar mereka terlepas dari kejarannya hanyalah kabur sebisa dan sejauh mungkin darinya. Namun sayangnya... Sial bagi Okarun dan Ayase karena medan di sekitar mereka hanya menguntungkan akrobatik Sarasara saja yang bisa mengendalikan rambutnya sesuka hatinya. Sehabis terkena serangan telak dari Saiton itu, di sini Aira yang masih belum sadarkan diri harus menghadapi kenaasan karena si Saiton yang berniat memakannya agar dia bisa bersatu dengannya. Namun sesaat sebelum akrobatik Sarasara bisa memakannya, untungnya dia nggak sepinter kelihatannya. Di mana ternyata berkat kejar-kejaran barusan rambut Saiton itu jadi pating menjelimet hingga membuatnya gak bisa bergerak sedikit pun. Makikonda mono o hodokene mitei da na. Melihat akrobatik Sarasara yang mencoba melepaskan diri, dengan sigap Ayase langsung menahan kedua kakinya menggunakan kekuatan espernya. Okarun lalu diminta untuk menggunakan mode seriusnya untuk menendang Saiton itu sekuat tenaganya. Di saat yang bersamaan, akrobatik Sarasara terlihat menarik paksa rambutnya sendiri agar bisa menyerang mereka berdua. Sementara itu, Okarun yang seumur hidupnya gak pernah nendang orang sama sekali, malah nanyain tutorialnya ke Ayase. Perdebatan yang memakan waktu kurang lebih 30 detik itu membuat si Saiton bisa mengumpulkan kekuatan agar bisa terlepas dari cengkeraman kekuatannya si Ayase. Hingga pada akhirnya... Sungguh uedian sekali. Meski bukan tendangan, tapi yang jelas serangan barusan mampu menghantam akrobatik Sarasara hingga dia tak berdaya.
Melihat si Okarun yang mengalami pegel linu ekstrim, Baturbo pun mengatai serangan barusan yang masih dianggap lemah baginya. Singkat waktu setelah Baturbo memutuskan untuk membiarkan akrobatik Sarasara yang hampir kehabisan kekuatan rohnya, nampaknya si Baturbo yang mengambil Okarun Junior dan menyadari sesuatu tentang kondisi Aira saat ini. あったぜ。おお、よかったね、オカルン。金玉一つ見つかって。恥ずかしいわその言い方。そんなことよりよ、こいつ死んでるぜ。 Sontak mereka berdua pun sangat-sangat terkejut mengetahui Aira yang ternyata telah tiada. Di tengah keduanya yang seolah masih nggak percaya, Baturbo ngasih tahu manusia manapun akan mati ketika mereka dimakan oleh hantu. Kebetulannya aja Okarun dan Ayase nggak mati karena keduanya sama-sama pengecualian. Ayase yang masih ingin berusaha pun meminta Okarun untuk memberinya napas buatan, sedangkan dirinya akan memijat jantungnya secara langsung menggunakan kekuatannya. Di tengah perjuangan, Baturbo disuruh untuk menelpon ambulan. Mau sekeras apapun mereka berusaha, sayangnya Aira tak kunjung sadarkan diri. Gak lama kemudian akrobatik Sarasara perlahan menghampiri mereka yang masih sibuk memberikan pertolongan pertama pada Aira. Bukan untuk memperkeruh keadaan, tujuan akrobatik Sarasara menghampiri mereka gak lain untuk memberikan bantuan. Yang dimana Saiton ini menyarankan supaya mereka memindahkan auranya ke tubuh Aira. Karena aura sendiri udah seperti baterai bagi makhluk hidup. Dengan auranya saat ini, aura Aira yang mulai redup sepenuhnya akan kembali seperti sedia kala. Mendengar hal itu, Ayase langsung menolak karena mengira akrobatik Sarasara akan berbuat macam-macam lagi. Mengesampingkan rupiah koneng gua, akrobatik Sarasara sampai rela menghancurkan rahangnya sendiri agar Ayase dan Okarun mau percaya dengannya. Meski belum bisa percaya sepenuhnya, akan tetapi karena desakan kondisi serta Baturbo yang meyakinkan mereka, pada akhirnya Ayase menerima, tapi dengan satu syarat, yakni mereka berdua akan langsung menghabisinya jika dia berani macam-macam. あなたの超能力で私のオーラとアイラの消えかかったオーラをつないで。 Penjelasan simpel dari cara pemindahan aura ialah saat kalian menelpon seseorang. Dengan kata lain, kekuatan Ayase akan berperan sebagai jembatan penghubung untuk menyambungkan auranya dengan Aira. Setelah meminta Okarun untuk terus mengawasinya, pada akhirnya Ayase akan melakukannya. Di tengah Ayase yang masih menghubungkan kedua aura, tanpa disengaja dirinya bisa melihat masa lalunya akrobatik Sarasara sebelum dia jadi hantu. Meski hidup dalam garis kemiskinan, namun ada sebuah kebahagiaan kecil yang selalu menjadi api semangat bagi hidupnya. Disclaimer dulu guys, ini bukan Aira oke? Ini anak kandungnya si akrobatik Sarasara. Oke lanjut. Jika kalian lihat tadi akrobatik Sarasara atau mulai sekarang kita panggil dia Inoue, sesuai dengan nama seiyunya, nampak terbangun di sebuah hotel dalam kondisi tak berbusana, serta sejumlah uang di sebelahnya. Iya, gua nggak perlu jabarkan, intinya kerjaan tadi adalah sampingan dalam tanda kutip. Sedangkan sehari-harinya, Inoue bekerja sebagai CS di sebuah mall atau menjadi kasir di sebuah minimarket. Menjadi single parent tak membuatnya menyerah, dan mau sesibuk apapun, Inoue seringkali menyempatkan diri untuk melatih sang anak yang sangat ingin sekali menjadi seorang penari balet. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う。
Kebahagiaan kecil namun sangat berharga. Inilah ungkapan yang sangat cocok untuk menggambarkan kesehariannya dengan putrinya. Yang bahkan ketika tabungan Inoue telah terkumpul sedikit, ia sebagai ibu yang sangat-sangat baik selalu mengutamakan kebahagiaan putrinya di atas apapun. Jelas sang anak pun sangat-sangat bahagia menerima sebuah gaun merah yang sangat cantik sebagai hadiah ulang tahun dari sang ibu tercinta. Melihat anaknya yang bisa makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, dan bahagia di setiap waktunya menjadi kekuatan tersendiri bagi orang tua manapun. Namun sayangnya kebahagiaan yang kita saksikan sejak tadi akan segera berakhir. Sungguh sangat biadab. Dari cara berpakaian dan tindakan, mungkin saja orang-orang tadi adalah DC dari sebuah perusahaan peminjaman uang. Dan sepertinya Inoue yang seringkali nunggak atau sejenisnya membuatnya harus mengalami semua kepahitan hingga anak semata wayangnya juga ikutan dibawa oleh mereka. Di detik-detik terakhir dalam hidupnya, Inoue teringat kembali kebersamaannya dengan putrinya. Hanya senyumannya lah yang membuatnya terus berjuang hingga hembusan napas terakhir dalam hidupnya. Dengan semua hal yang kita lihat sejak tadi, gua Admin Wom 2 mengakui episode ke-7 benar-benar absolut sinema. Di bawah alam sadarnya, Inoue mengingat ucapan terima kasih dari putrinya. Berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun pun terus berlalu. Dan di sepanjang waktu itu juga, Inoue masih belum bisa pergi ke alam baka. Di momen inilah entah karena indigo atau memang karena masih kecil, Aira bertemu dengan Inoue untuk pertama kalinya. Okaasan. Chigou. Aira. Ya, hanya dengan satu kata tadi semangat hidup dalam diri Inoue kembali bangkit, meski dia sendiri tahu Aira bukanlah putrinya. Dan untuk Aira sendiri, ibunya juga telah pergi ke tempat yang sangat-sangat jauh. Ayahnya memintanya untuk bisa hidup dengan kuat, meski tanpa sosok ibu di sisinya. Aira pun paham dan berjanji akan menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh sang ibu suatu saat nanti. Saking lamanya tinggal di dunia ini, Inoue berakhir menjadi hantu penasaran yang menganggap Aira adalah putrinya. Soka, omoidashita. Watashi wa Aira no okaasan datta nda. Watashi ga ano kou o mamoru. Dare mo ano kou o kizutsukettari shinai you ni. Watashi ga! Kembali ke timeline saat ini. Bersamaan dengan Aira yang bangkit, Ayase terlihat sangat lemas, yang dikira Okarun akrobatik Sarasara telah melakukan sesuatu padanya. Di saat Okarun yang mau menghabisinya, Ayase langsung menghentikan dan terlihat meneteskan air mata. Akrobatik Sarasara lalu meminta maaf pada Aira karena ia malah menyakitinya dan bukannya melindunginya. Seiring dengan terkikisnya sosok Inoue, ia terus meminta maaf karena telah menjadi monster yang sangat-sangat menyeramkan baginya. Melihat kondisinya, Baturbo ngasih tahu sekalinya aura dari suatu entitas sirna hanya ketiadaan yang akan menanti mereka di ujung jalan. Apalagi dengan penyesalan ia masih melekat kuat, jelas dia akan menghilang dari dunia manapun untuk selama-lamanya. Mendengar semua penjelasan Baturbo barusan, entah kenapa Aira sendiri merasa bersedih, apalagi ketika ia mendengar bisa atau tidaknya Inoue pergi ke alam baka, tergantung dari hatinya sendiri.
Bersama dengan Inoue yang mengenang kembali kebersamaannya dengan putrinya, ia berharap bisa membelikannya baju yang lebih bagus dan menyesal karena seharusnya ia bisa bermain lebih banyak lagi dengan putrinya itu. Di tengah penyesalan yang direnungi olehnya, secara tidak terduga ini yang Aira lakukan untuknya. 愛してる。宇宙で一番幸せだったから。幸せで優しい世界へ。忘れない。絶対。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ